Silakan, silakan adik-adik mau berdoa. Kita bersatu dalam doa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan untuk memulai pelajaran kami. Biarlah Engkau berkati Tuhan. Pak Jusakang yang akan menyampaikan pelajaran, Kau berkati kami yang mendengarkan. Kami menyerahkan jam pelajaran ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Jadi hari ini dari Singkawang, dari ya Pak Yusak sendiri dari Purwokerto, Agape dan Anis dari Gua Buma, Diki dari SK, Pak Yonatan dari Jakarta. Ya. Kok nggak kelihatan hari ini, nggak kelihatan si apa, Anton? Ya. Ada kabar dari Anton nggak? Enggak ada Pak. Hmm. Anton harusnya dari Sebude itu mau mestinya dia dengar ya. Oke silakan Pak Yusak. Oke, selamat pagi semuanya. Haleluya. Pak, AKP sama Diki boleh dibuka anunya apa videonya supaya kita bisa bertatap muka, supaya kita lebih Ya, berinteraksi. kadang-kadang mudah-mudahan apa internetnya cukup baik di sana. Baik, Kadang-kadang Pak. kadang-kadang mereka ikuti dengan audio aja karena Kurang internetnya cepat. kadang-kadang terbatas gitu ya. Ya terserah kalau ada masalah ya nanti dimatiin videonya. Oke, gitu ya, ada masalah itu ya. Soalnya kalau bicara nggak enak kalau nggak tatap muka. Oke, kita akan lanjutkan pelajaran kita hari ini. Kita sedang mempelajari yang namanya pre-trib ya. Jadi ada satu kubu dari para teolog yang percaya bahwa rapture akan terjadi sebelum masa kesusahan, sebelum akhir zaman dimulai. Oke, ini kubu pre-trib dengan ayat pendukungnya tentu. Semua ada ayat pendukungnya, percayalah saudara. Jadi semua ada dasar yang kuat. Karena itulah masih terjadi perbedaan pandangan tentang rapture ini, yaitu ada 3 pandangan, pre-trib, mid-trib, dan post-trib. Ini kita sedang membahas yang pre-trib. Salah satu ayat pendukung mereka ada di Wahyu 3, ayat 10 dan 11, ya, yang bunyinya sebagai berikut. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, jadi ini ditafsirkan sekali lagi. Ini selalu kita belajar bagaimana orang menafsirkan. Nah, kubu teolog ini menafsirkan Aku pun Tuhan akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia mencobai mereka. Jadi ini ditafsirkan sebagai akhir zaman. Lalu Tuhan berjanji akan melindungi dari hari pencobaan itu. Yang ditafsirkan dihindarkan dari hari pencobaan itu. Dihindarkan dari masa akhir zaman yang sulit itu. Ini penafsiran mereka. Walaupun ayat ini dapat ditafsirkan oleh kubu yang lain, maksudnya Tuhan melindungi dari hari pencobaan tidak berarti kita harus diangkat sebelum hari pencobaan itu tiba. Kita tetap masuk pada akhir zaman, yaitu hari pencobaan ini ditafsirkan sebagai akhir zaman, tetapi Tuhan berjanji akan melindungi kita ya pada masa-masa itu. Karena nanti akan kita baca ada ayatnya, kita disembunyikan di satu padang gurun ya pada masa itu yang dimana kita tidak bisa dijangkau oleh antikris, tapi Tuhan memeliharakan kita karena waktu itu yang tidak dicap 666 tidak bisa membeli dan menjual, berarti tidak bisa beli makanan dan sebagainya. Itu penafsiran yang lainnya. Tapi ini sekali lagi semua ayat pendukung itu semua argumentasi dalam hal ini pre-trib ada dasarnya dan ada ayat pendukungnya. Masalahnya selalu ada pada penafsirannya. Karena itu sangat-sangat
penting kita belajar penafsiran yang benar. Nah, oke, ini ayat pendukungnya ya. Ada lagi ayat pendukung yang lain. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mengambil mahkotamu. Ya. Jadi ini ayat ini dikatakan Tuhan akan segera datang. Kita harus berpegang benar-benar apa yang ada pada kita saat ini, yaitu iman pada Tuhan Yesus Kristus, supaya tidak ada seorang pun yang ambil mahkotamu. Artinya tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Dalam hal ini antikris disebutkan. Karena itu ayat ini ditafsirkan kita dihindarkan dari antikris yang akan pasti mengambil mahkota kita pada masa sulit itu. Jadi dengan sendirinya menurut tafsiran Wycliffe kita mestinya disingkirkan dulu. Jangan sampai kita kena. Walaupun di sini dikatakan peganglah, jadi aktif dari kita harusnya. Ya, kalau yang lain menafsirkan kita harus memegang benar-benar iman kita. Jangan mau sampai dicap 666 nanti hingga kita kehilangan mahkota kita. Itu tanggung jawab kita. Yang menafsirkan itu berarti kita akan mengalami masa akhir zaman. Sekali lagi, di ayat ini kita selalu menemukan bahwa satu ayat dapat ditafsirkan menjadi 2, 3, 4, 5, 6 penafsiran yang semuanya kelihatannya benar gitu. Ini adalah tantangan dalam hermeneutika, khususnya hermeneutika eskatologi yang paling sukar dalam hal ini. Oke, nah lanjutkan lagi dasar Alkitab yang lain. Mereka ambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 11-12 dikatakan sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini sekali lagi dasar Alkitabiah bahwa nanti kita akan diangkat terlebih dahulu ketika sangkakala Allah berbunyi. Tapi sekali lagi kelemahan dari penafsiran ini, yaitu menafsirkan sebagai Wycliffe, dikatakan di ayat berikutnya kita baca, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, berarti ini second coming. Jadi sudah second coming. Karena itu Wycliffe percaya bahwa second coming dan rapture itu terjadi pada saat yang bersamaan. Ya, pada saat yang bersamaan. Padahal mereka mengklaim rapture sebelum akhir zaman. Dan kita tahu Tuhan kedatangan yang kedua, second coming itu terjadi pada akhir masa akhir zaman, di akhir dari akhir zaman, bukan awal atau sebelum akhir zaman. Dari sini beberapa orang mengatakan kalau begini maka Tuhan Yesus nanti datang ketiga kalinya. Ini kedua kalinya rapture kita. Lalu setelah akhir zaman berakhir, dia datang lagi untuk ketiga kalinya untuk memerintah di bumi selama 1000 tahun. Soal datang 3 kali belum pernah ada di Alkitab. Jadi ini perdebatannya ada di sini. Jadi Wycliffe membedakan dengan jelas antara peristiwa pengangkatan dan jalan Yesus yang kedua. Nah, pada saat padahal dia ambil ayat tadi, pas pada kedatangan yang kedua, Tuhan Yesus mengangkat kita. Berarti nanti ada kedatangan 3 dan sebagainya. Orang percaya akan diangkat sebelum masa aniaya dan Yesus datang sesudah masa aniaya. Ini semua penuh kontradiksi. Saat Yesus menjemput orang percaya untuk diangkat, dia hanya dalam penampakan terbatas. Seperti halnya saat dia terangkat ke surga 2000 tahun yang lalu. Ya, argumentasi disamakan
eh, ketika Yesus naik ke surga, yang menyaksikan cuma 500 orang, berarti sangat terbatas, sangat rahasia, karena itu banyak ateis atau kelompok agama lain yang menyerang kita dengan mengatakan tidak ada saksi, saksinya murid-murid Yesus sendiri. Dia bilang naik ke surga, omong kosong itu, semua omong kosong. Karena ada orang naik ke surga terbang sendiri, seperti cerita dalam Alkitab. Ya, karena memang saksinya cuma murid-murid Yesus yang diperkirakan jumlahnya sekitar 500 orang saja. Nah, pada turunnya Yesus yang di akhir zaman ini juga dikatakan oleh kelompok Fritrep hanya disaksikan orang terbatas saja, yaitu orang-orang yang diangkat tadi. Yang lain tidak melihat, atau hilang. Ya. Saya sampai sekarang masih berpikir Fritrep satu peristiwa yang konyol kalau dibayangkan bahwa tiba-tiba orang di sebelah kita hilang, pakaiannya melorot, ya pakaiannya ada di lantai semua, barangnya ada di lantai, hanya tubuhnya yang terbang. Itu kan penafsirannya film-film seperti itu ya. Nggak tahu kejadian seperti apa, tapi kalau seperti itu ya konyol sekali. Kemudian lebih konyol lagi dikatakan yang paling dramatis selalu contohnya seorang pilot pesawat yang sedang menerbangkan pesawat tiba-tiba diangkat rapture sehingga pesawatnya kecelakaan, tumbukan satu pesawat semua mati. Saya pikir ini juga sangat konyol kalau kejadiannya seperti itu. Rapture mestinya suatu kejadian yang sangat indah dan sangat bagus ya. Ingat saudara ya, rapture satu saya membayangkan itu satu kejadian yang sangat indah buat kita semua. Tapi kalau karena rapture tadi seperti yang digambarkan orang, seperti pilot tadi contohnya, pilot pesawat, wah ini bukan kejadian yang indah lagi, ya akan banyak sekali kecelakaan di bumi. Orang nyopir mobil, tiba-tiba diangkat buat hilang, mobilnya nabrak, jeder. Banyak kecelakaan, banyak orang mati karena akibat rapture. Rasanya ini kok enggak pas gitu ya. Dari logika teologi saya, ya logika teologi kita mengatakan ini ada sesuatu yang tabrakan gitu ya, penafsirannya tentang rapture itu tadi. Seperti apa rapture itu nantinya? Saya sendiri tidak tahu, saudara. Sebab di Alkitab tidak dijelaskan detail. Bahkan kata rapture tidak pernah ada di Alkitab. Yang ada hanya diangkat. Lah, diangkat itu seperti apa? Kita diangkat oleh Tuhan Yesus sendiri pada saat rapture. Tidak tahu gimana jadi peristiwa pengangkatan itu terjadi sesungguhnya seperti apa, saya tidak tahu. Hanya bisa membayangkan dan berimajinasi. Salah satunya yang baru saya ceritakan tadi, imajinasi film-film Hollywood yang banyak dibuat, banyak sekali. Judulnya Left Behind, segala macam, bintangnya yang macam-macam. Itu umumnya ceritanya seperti itu. Tiba-tiba letak pakaiannya dan segalanya yang dipakai orangnya di rapture, orangnya hilang gitu saja. Bikin bingung setengah mati pada waktu itu. Kejadian itu. Oke. Dan dia tidak turun ke bumi, melainkan di awan-awan. Ya, ceritanya rapture seperti itu. Karena ini belum second coming. Tuhan hanya di awan-awan memanggil kita, mengangkat kita. Tuhan, karena Tuhan tidak akan mengizinkan gereja melalui masa kesusahan itu. Seperti halnya Tuhan tidak akan mengirimkan air bah pada zaman Nabi Nuh sebelum Nuh dan seluruh keluarganya masuk ke dalam bahtera. Nah, ini ditafsirkannya diparalelkan dengan perjanjian lama, cerita-cerita lama. Suka begitu, penafsir suka begitu, saudara ya. Dan itu sah-sah saja. Itu logika teologis juga. Tetapi ya bahayanya apa benar seperti itu. Paralel-paralel itu suka pakai ilmu gatuk, ilmu cocokologi itu tadi loh, yang saya selalu khawatir. Dicocok-cocokkan. Jadi peristiwa akhir zaman seringkali dicocokkan dengan kejadian air bah
yang dialami Nabi Nuh. Karena memang ada ayatnya. Dikatakan berkali-kali di Alkitab katakan akhir zaman akan datang mengejutkan banyak orang seperti air bah yang mengejutkan orang-orang dulu pada zaman itu. Karena mereka tidak mengira, walaupun sudah diperingatkan berkali-kali, tapi begitu terjadi selalu terkejut manusia. Dalam hal ini benar 100%. Nanti akan terjadi orang-orang akan terkejut ya ketika akhir zaman ini benar-benar datang, tapi saat ini sudah terlambat. Seperti pada peristiwa Nuh sudah mengingatkan semua tetangganya, orang sekitarnya semua sudah diingatkan. Karena mereka pasti tanya semua, Nuh ngapain kamu buat kapal di atas dataran tinggi, jauh sekali dari lautan. Buat apa? Kamu sudah gila barangkali ya. Tentu Nuh jawab, aku perintah Tuhan, karena sebentar lagi akan datang air bah yang besar sekali. Ayo kalian semua yang selamat ikut naik ke kapalku nanti. Ya, nyata itu pasti diketawain semua orang. Ketawa, oh ini sudah gila, ini sudah gila. Ya, mungkin seperti sekarang kalau kita mengingatkan akhir zaman sudah dekat, orang yang tidak percaya Alkitab, tidak percaya Yesus akan berkata gila. Ini sudah cerita sudah ribuan tahun. Gereja selalu bilang akhir zaman, akhir zaman. Ini sudah sejak dahulu kala dan selalu meleset, omong kosong semua itu. Ya, jadi kejadiannya seperti itu sangat mungkin terjadi. Nuh juga merupakan gambaran orang kudus zaman sekarang, ya. Dan ia diberitahu dan diselamatkan Tuhan sebelum musibah besar datang. Karena itu Philip bilang kita harus seperti Nuh, percaya pada Tuhan. Memang akan datang air bah, memang akan datang akhir zaman, tapi kita kalau percaya, taat dan setia pada Tuhan, turut perintahnya seperti Nuh turut perintah masuk kapal, ya kita akan selamat. Ya, jadi Philip argumentasinya seperti Nuh. Oke, itu diambil dari Lukas 17 26 27. Kita percayanya seperti Nuh, taat dan setia seperti Nuh, maka kita akan diangkat oleh Tuhan sebelum air bah datang. Air bah dalam ini akhir zaman dari pencobaan tadi. Itu juga halnya dengan Lot dan keluarganya diselamatkan Tuhan sebelum Tuhan menghukum orang-orang di Sodom dan Gomora. Ini juga cerita paralel dari Perjanjian Lama yang diambil untuk menggambarkan akhir zaman seperti apa. Ini ada di Lukas 17 juga, ya, paralelnya. Lot pada waktu itu dan seluruh keluarganya diselamatkan Tuhan sebelum itu api belerang dikirim, dijatuhkan ke Sodom dan Gomora. Oke, hanya sayangnya satu, istrinya Lot sempat menengok ke belakang sehingga dia termasuk yang dihukum oleh Tuhan. Ya, karena sekali lagi pada saat itu pesan Tuhan pada Lot dan keluarganya melalui malaikat Tuhan, jangan menengok ke belakang. Kenapa tidak boleh menengok ke belakang? Ada yang bisa jawab di sini? Kenapa? Kok ini penting sekali tidak boleh menengok ke belakang. Ada yang mau jawab? Sehingga ketika menengok, ketika dilanggar, perintahnya benar-benar dihukum dahsyat sekali. Sangat dahsyat menurut saya sih. Alat Perjanjian Lama. Ada yang coba jawab? Ayo pikir, logika teologisnya mulai diasah. Ayo, jangan terus terima suapan dari saya. Sekarang saya tanya, kenapa begitu pentingnya? Tidak boleh menengok ke belakang. Pada kasus Lot ini, ataupun pada kita umumnya, kita tidak boleh melihat ke belakang juga. Paulus mengingatkan itu di Perjanjian Baru. Ayo, pakai logika teologis, jawab. Mengapa? Ya, saya kan jawabnya, Pak. Ya, oke. Siapa ini? Salvika, Pak. Salvika, good. Ayo, Ya. Salvika. Seperti kehidupan di Lot dan keluarganya kan diperintahkan Tuhan untuk tidak melihat ke belakang.
Ya, Maksudnya kalau dalam kehidupan kita kan, bahwa di belakang kita kan udah masa-masa kita, masa kejahatan kita, masa kehancuran dalam kehidupan kita, berarti kita Tuhan mau kita tuh menghadap ke depan gitu. Jadi kita nggak boleh ngelihat ke belakang dengan hal-hal yang telah kita lalui, kan masa kehancuran kita tuh, berarti Tuhan mau tuh kita tuh melihat ke depan, nggak boleh kita menghadap ke belakang kepada masa lalu kita gitu Pak. bagus. Itu yang janjian baru yang Paulus ajarkan. Yang saya tanya sekarang, kenapa untuk kasus Lot ini secara harfiah nggak boleh nengok ke belakang? Ini janjian lamanya yang saya tanya. Kita tahu ini satu kebenaran, nggak boleh nengok ke belakang dalam arti metafor atau simbolik ya. Metafor simbolik, kita tidak boleh nengok masa lalu kita. Itu jelas. Yang sekarang saya tanya, kenapa ini Lot dan keluarganya tidak boleh nengok ke belakang seharusnya benar-benar? Kenapa? Ya. Karena itu akan memperlambat langkah Pak. Oke. Kalau dia melihat ke depan kan berarti dia kan pasti akan laju, tapi kalau dia melihat ke belakang berarti jalannya akan terlambat gitu. Itu sedikit kebenarannya, bukan intinya. Itu sedikit benar, ya itu poin tambahan. Inti apa yang Tuhan tidak ingin? Apa yang tidak ingin Tuhan inginkan? Tidak Tuhan inginkan dengan nengok belakang. Ayo, logika teologinya terus biasa. Yang lain coba dipikirkan. Apa sih? Oke, selain perlambat apa? Itu tambahan. Tapi yang paling inti Tuhan tidak inginkan dari menengok ke belakang. Biar supaya mereka nggak terpikir untuk kembali, Pak. Yes, sedikit lebih tajam lagi, Kenapa tidak boleh kembali? Ya, ayo. Biar mereka fokus ke depan Pak, agar mereka tidak. Kenapa? Yang di belakang ada apa sih? Yang harus ditinggalkan di belakang mereka itu apa? Supaya mereka tidak seperti yang orang-orang yang di belakang mereka gitu Pak. Oke, betul. Tapi ini intinya. Lot sudah mendapatkan zona nyamannya, ya, comfort zone di Sodom dan Gomora. Itu masalah pokoknya. Sedangkan Tuhan tahu tempat itu sangat jahat dan sangat buruk. Yang Lot tidak terlalu menyadari. Dia hanya merasakan enaknya dan nyamannya di Sodom dan Gomora. Tiba-tiba disuruh lari, pergi dari tempat yang nyaman itu tadi. Ini yang Tuhan ingin ajarkan dan ingatkan. Jangan istrinya masih ingat rumahnya, masih ingat dapurnya, tadi kompor sudah dimatikan atau belum, gitu-gitulah ya. Masih ingat mobilnya, kalau sekarang ada mobil ya, masih ingat kebunnya, masih ingat apa anjing piaraannya dan sebagainya, yang sayang untuk ditinggalkan. Ini yang nggak boleh sama sekali. Terus tinggalkan semuanya. Ini bedanya yang jelas kalian Lot dan Abraham. Abraham kita disuruh pergi dari zona nyamannya. Ya, Abraham ketika di Ur Kasdim, dia orang Irak aslinya, itu sudah mapan. Keluarganya sudah terpandang dan kaya. Lalu Tuhan tiba-tiba suruh pergilah, tinggalkan semuanya itu untuk pergi ke negeri yang akan aku tunjukkan. Belum tahu suruh pergi kemana, sudah enak-enak di Ur Kasdim, disuruh tinggalkan. Dan Abraham nurut 100% tanpa menengok ke belakang, tanpa bertanya-tanya, jalan aja. Ini yang Tuhan inginkan. Ayat ini penting sekali untuk kita ikut Tuhan, nanti Anda melayani Tuhan. Banyak masalah dan tantangan, sudah taat dan setia itu syarat yang paling penting dalam mengikuti Tuhan. Tidak usah banyak bertanya dan berargumentasi. Sebab itu yang banyak kita lakukan, termasuk saya. Saya ketika dipanggil full time oleh Tuhan, saya berargumentasi selama 2 tahun. 2 tahun saya berargumentasi.
Enggak Tuhan, enggak, saya sudah melayani, Tuhan waktu itu 8 tahun, 10 tahun di Full Gospel Businessman. Artinya kerja sambil melayani atau melayani sambil kerja, ya. Lalu saya disuruh tinggalkan, saya sudah merasa nyaman sekali, ini ideal sekali. Saya bekerja, saya bisa melayani, karena saya bekerja hari Senin sampai Jumat, saya di perusahaan asing, Sabtu dan Minggu libur, sedangkan pelayanan Full Gospel adalah hari Sabtu. Wah, ideal sekali, saudara. Nyaman sekali saya. Tapi Tuhan ingin saya meninggalkan zona nyaman itu. Tidak boleh menengok ke belakang lagi. Semua bisnis harus saya tinggalkan. Belajar melayani Tuhan, jadi full timer, jadi pendeta di gereja, mau tidak mau, saudara. Padahal saat itu, saudara, suasana rohani pada saat itu, saudara, persekutuan doa seperti Full Gospel sedang naik daun, meroket, dan gereja sedang turun daun, saudara, ya. Karena apa? Karena gereja menentang hal-hal persekutuan doa ini rata-rata. Karena apa? Karena pada saat itu persekutuan doa seperti itu ramai sekali, gereja mulai berkurang. Jadi ada konflik antara persekutuan doa dengan gereja. Persekutuan doa bilang jangan masuk gereja karena gereja itu Babel. Jangan jadi pendeta. Jangan sekolah Alkitab, karena nanti kamu jadi ahli Taurat. Gitu-gitu semua, saudara. Konflik, pertentangan. Jadi saya sudah nyaman di persekutuan doa, saya suruh masuk gereja, yang saya merasakan memang di gereja itu suasana Babel memang ada, saudara. Dan sebenarnya kalau mau jujur, salah satu yang atau satu-satunya yang pertama saya paling takutkan full time adalah masalah apa, saudara? Masalah apa yang paling saya takutkan? Sebagai businessman biasa pegang uang, saya tahu kalau saya full time tidak punya bisnis, waduh, masalah ini, saudara. Duit, money, fulus, saya akan struggle pasti kalau saya jadi pendeta, ya, yang dulunya biasa pegang uang, ya. Ini yang saya paling takutkan. Kenapa tidak boleh saya melayani sambil kerja, Tuhan? Enak begini. Saya argumentasi terus itu. Dan Tuhan sangat sabar. Saya tidak dikampleng atau di apa, tapi ditunjukkan satu demi satu, ditunjukkan buktinya bahwa dia akan memeliharakan saya. Ya, buktinya begini. Suatu hari anak saya waktu itu yang kedua itu kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Baru awal kelas 3 SMA, lalu ada perlombaan di Universitas Tarumanegara di Jakarta, ya, itu perlombaan membangun jembatan miniatur jembatan yang bahan-bahannya dari kayu-kayu kecil yang disediakan oleh panitia. Peserta lomba harus mendesain kerangka jembatan sedemikian rupa dengan bahan yang ada. Lalu jembatan itu nanti akan dipertandingkan dalam lomba, akan diberikan beban sampai patah jembatan itu. Yang juara adalah yang terakhir patahnya. Sebab timbangan itu kan dibebani dengan satu beban yang ditambah terus. Jadi setiap jembatan nanti akan ketahuan seberapa kekuatan maksimalnya. Yang 10 kg udah patah, yang 12 kg, ada yang 20 kg baru patah, dan seterusnya. Anak saya, di luar dugaan saya sama sekali, saya tidak mengharapkan apa-apa, juara. Padahal peserta lombanya hampir semua SMA di Jakarta, plus mahasiswa teknik sipil. Ini kan bagian teknik sipil, ya. Yang sudah mahasiswa teknik sipil pun boleh ikut. Karena saya kelas 3 SMA.
Dia nggak ngerti apa-apa sama sekali teknik sipil, belum belajar apa-apa namanya SMA kelas 3. Dan dia juara. Dan hadiah dari kejuaraan itu, anak saya dapat memilih 3 universitas yang ikut dalam konsorsium lomba itu, ya, yang bebas biaya, dapat beasiswa selama dia studi di situ. Itu dia menyolok sekali. Pada saat itu kurang lebih itu 30 tahun yang lalu ya, 30-an tahun yang lalu, 25-30 tahun yang lalu itu masuk universitas ya hanya businessman yang bisa masuk kan, saudara. Maksudnya universitas swasta ya. Kita orang Chinese kan sudah tidak mungkin masuk universitas negeri, TB, UI, tidak mungkin lah, tidak ada cerita. Zaman Orde Baru, Chinese harus masuk swasta. Dan masuk swasta mahal sekali, 20 juta minimal ya. Jadi kalau pendeta ya tidak bisa lah bayarin anaknya masuk universitas swasta. Jadi itu satu tanda buat saya yang menyolok sekali, ya, bahwa Tuhan sediakan semuanya. Oke. Jadi kemudian dari kejadian itu baru saya tidak berani lagi berargumentasi dan kemudian mengambil keputusan. Pas saat itu saya diajak teman saya, Pendeta Handoyo Gunawan, juga mengajar di sini kan ya, itu saudara kembar saya, ya saudara kembar saya, itu kita bersama-sama melayani di Full Gospel. Dia sudah lebih dulu bergabung dengan gereja FGF, lalu mengajak saya untuk bergabung juga. Pas saya sudah ambil keputusan, jadi akhirnya saya masuk gereja FGF yang sampai sekarang, ya. 25 tahun saya di FGF. Nah, lalu saya pamit kepada teman-teman pelayanan di Full Gospel kan ya, sebab di Full Gospel itu kalau sudah jadi full timer, jadi pendeta, itu tidak boleh jadi pengurus di Full Gospel, bisa jadi member saja. Jadi saya pamit, lalu teman-teman di Full Gospel bukan menyemangati saya, malah nakut-nakuti. Dia bilang, hati-hati loh Pak Ishak, masuk full timer jadi pendeta di gereja, hati-hati. Nanti kamu makan batu. Waduh, bilangnya gitu sudah. Ini semua businessman memang anti gereja, saudara ya. Nggak senang saya pergi barangkali. Dia bilang, nanti makan batu loh. Terus tambahin satu lagi, nggak salah masuk GISI namanya, waktu itu GISI ya. GISI kan gereja anak muda. Saya waktu itu sudah 50 tahun, saudara. Pendiri gereja GISI itu masih 30-an tahun, saudara. Itu gereja anak muda, enggak salah Pak Ishak masuk ke gereja anak muda. Dua hal itu saya ingat, tapi saya enggak tahu. Saya tahu ini rencana Tuhan, saya enggak tahu gimana nantinya. Ya saya masuk, saudara. Dan saya mau saksikan sampai hari ini, sudah 25 tahun saya melayani sebagai pendeta full time di IGF. Saya enggak pernah tahu yang rasanya yang namanya batu, gitu. Nggak tahu saya rasanya, gitu. Karena saya belum pernah mencoba makan, saya belum pernah sampai makan batu. Jadi kan teman-teman bilang saya akan makan batu ya, gitu ya, itu kan bahasanya. Sampai sekarang saya bisa saksikan saya nggak tahu rasanya batu karena saya memang belum pernah makan. Bahkan ngemut aja belum pernah, saudara. Ngemut apa tapi ngemut. Pernah makan kepiting batu nggak, Pak? Kalau kepiting pernah semua saya. Balikpapan yang apa enak-enak semua. Oke, ya jadi zona nyaman itu yang Tuhan nggak seneng. Dan itu orang-orang businessman tahu, banyak businessman yang menghindari zona nyaman. Itu Anda mulai nyaman, Anda harus tarik tantangan baru. Itu orang bisnis tahu benar-benar. Walaupun mungkin mereka tidak sadar itu Alkitabiah. Sebab Tuhan kita juga tidak senang kalau kita ada di zona nyaman. Sebab begitu kita di zona nyaman, kita tidak fight lagi. Fighting spirit-nya itu nggak ada lagi. Ya.
survivalnya itu nggak ada lagi. Survivalnya hilang. Oke, jadi sekali lagi Lot tidak boleh menengok belakang supaya karena Tuhan tidak senang kita mengingat-ingat zona nyaman kita di masa lalu. Ya, bukan cuma dosa masa lalu tadi yang mengatakan dosa masa gelap kita yang lalu, kalau itu jelas ya kita harus memang tinggalkan. Tapi yang enak pun, yang nyaman pun Tuhan nggak mau. Berarti kan apa saudara? Berarti sudah masuk pelayanan ini, ya saudara akan banyak menghadapi masalah dan tantangan. Ya, jangan mengira nanti banyak enaknya melayani itu. Wah, jadi pendeta enak, dihormati semua jemaat. Jemaat banyak sering neraktir. Jemaat kaya suka ngasih amplop. Wah, enak-enak, cerita enak-enak semua saudara. Jangan pikirkan itu sama sekali. Ya, mungkin itu ada, tapi saya yang sudah mengalami dunia bisnis dan dunia pelayanan, saya ingin katakan di dunia pelayanan lebih banyak tantangannya daripada di dunia bisnis. Dalam arti sederhana begini, saudara. Saudara di dunia bisnis, kalau sudah pimpinan lantas anak buah nggak perform atau kurang baik, attitude-nya dan sebagainya, suka telat, suka apa, suka sakit, tidak mencapai target, ya langsung dipecat aja, selesai gitu ya. Cari ganti gampang. Satu posisi yang ngantri ngelamar 1.000 orang, jadi gampang. Tapi kok jemaat, sudah tidak bisa pecat. Jemaat yang terus nyinyir, dengan jemaat nyinyir, saudara ya, terus nyinyir, terus nggak seneng, protes ini, protes itu, tidak puas dengan ini, tidak puas dengan itu, kecewa terus dengan pendetanya, dengan gerejanya, dengan istri pendetanya, dengan semua, enggak, dan apa, kecewa. Nah, ini tantangan terbesarnya. Tidak bisa dipecat, harus dielus-elus terus, harus dielus-elus, tidak boleh cara yang lain. Oke. Ayat yang lain dukung retreat. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, ini ayat tadi mendukungnya. Demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Di cerita ini jelas menjelaskan bahwa pada saat Nuh itu orang nyaman semua, keenakan semua, makan, minum, pesta, kawin, dan sebagainya. Bahkan mungkin sampai dari kata-kata ini saya menafsirkan tidak sadar Nuh dan keluarga dan semua binatang sudah dinaikkan pun mereka tidak sadar. Kalau mereka agak sadar melihat, wah, ada apa ini, gawat ini, kelihatannya. Paling tidak kan harus begitu, saudara ya. Tapi rasanya tidak ada sama sekali respon ke arah situ. Ya, sampai pada hari Nuh masuk dalam bahtera, lalu datanglah mereka masih pesta-pesta dan terus makan minum seenaknya. Lalu datanglah air bah dan bisa membinasakan mereka semua. Mungkin saya percaya air bah ketika baru hujan pertama kali datang, katakan 40 hari 40 malam hujan terus menerus, hujan baru 1 hari 2 hari 3 hari mereka masih di pesta pora. Sudah mulai banjir selutut sedada, mereka pikir nanti toh berhenti juga. Ya, itu yang dipikirkan oleh manusia pada zaman itu, dan nanti pada akhir zaman persis akan terjadi seperti itu. Karena ditulis oleh Lukas ini, janjian baru nih ayatnya ya. Kita akan sekarang makan minum menjadi berhala baru, menurut saya sih. Berhala baru. Orang namanya piknik, traveling, ya. Itu sekarang semuanya boleh dikatakan adalah wisata kuliner, benar nggak? Sekarang kan sangat populer wisata kuliner. Tidak ada lagi wisata untuk melihat museum, wisata untuk melihat bangunan indah, gereja yang indah di mana gitu. Tidak ada, saudara. Itu embel-embelnya, itu sampingannya. Yang paling penting selalu wisata kulinernya. Saya senang lihat itu National Geographic ya, sama Discovery, dan itu semua sekarang isinya itu orang-orang yang
yang enak dipandang, cantik, ganteng gitu ya, dijadikan bintang, dibayarin keliling, traveling kemana-mana, ke hotel first class semua, ke daerah-daerah yang indah-indah. Dan isinya perjalanan itu cuma dari makan ke makan dan ke makan saja. Menunjukkan kuliner-kuliner di setiap tempat, kekhasannya, keenakannya, dan sebagainya. Sangat menggiurkan. Dan itulah yang jadi zaman sekarang ini. Hedonismenya orang sekarang luar biasa. Ekstrim. Saya sudah mencapai tingkat ekstrim yang luar biasa. Barusan tadi pagi ada satu tempat wisata yang khusus untuk orang-orang kaya, rata-rata dari Amerika, orang-orang kaya yang setiap hari dikunjungi 20-30 pesawat jet pribadi yang datang. Dan tempat itu betul-betul menjanjikan dalam arti dijaga security-nya, keamanannya luar biasa. Sempurna. Karena turis cuma cari satu, keamanan. Dia mau bersenang-senang, jadi jangan ada huru-hara, demonstrasi, teroris, tidak ada semua itu dijaga betul-betul. Image itu luar biasa. Termasuk dengan segala ekses sekarang ini, makan-makan, menarik dansa-dansi di bar dengan narkoba. Dah itu lengkap segala hedonisme dunia saat ini. Narkoba sudah seperti makan permen sekarang ini. Ya, di tempat ini tadi juga dijamin bebas sekali, mau cari narkoba, minum narkoba, semua kokain sampai yang paling mahal, dari murah paling mahal, semua ada dan dijaga polisi bahkan. Polisinya yang menjaga keamanan, tidak ada yang akan ditangkap karena narkoba di sini. Waduh, surga itu. Itu yang dicari orang sekarang. Mahalnya tidak kira-kira, saudara. Harganya di tempat itu. Harga turis benar-benar. Ya. Minuman-minuman wine yang paling mahal di dunia didatangkan, semuanya diimport secara khusus. Karena mereka hanya minta barang-barang yang mahal sekali. Orang kelas atas benar-benar yang datang ke sana. Waduh, hedonismenya datang. Kalau melihat Amerika, hedonisnya luar biasa. Saya pertama kali bersentuhan dengan hal ini tahun 80-an ya, sekitar 40 tahun yang lalu. Pertama kali saya menjamu, saya kerja di perusahaan Amerika, lalu pos-pos tingkat bawah lah, enggak pos-pos tinggi gitu. Pos-pos tingkat bawah, tingkat regional datang ke Indonesia untuk memberikan sedikit pelatihan. Tempat pelatihannya cari di Bali, minta di Bali. Jadi sudah bukan kerjaannya, latihannya yang penting, tapi ya senang-senangnya mereka. Orang bule yang kelas menengah itu kan tidak mampu ke Bali sendiri, bayar sendiri, saudara. Jadi ini dikirim perusahaan, ya, waduh manjanya luar biasa. Ya. Untuk pertama kalinya saya terkejut melihat cara hidup orang Amerika. Pada saat itu komputer masih sangat jarang, saudara. Masih baru mulai tahun 80-an itu Indonesia, apalagi tinggalan jauh sekali. Kita waktu itu ada meeting para eksekutif perusahaan kita 10 orang gitu. Dengan mereka 15 orang kira-kira. Itu minta disediakan komputer dan printer untuk setiap orang. Jadi kita harus menyediakan 15 set komputer, printer untuk satu orang satu set. Ini buat kita satu yang gila, saudara. Di kantor kita aja 50 orang, cuman komputernya 5 barangkali gitu ya. Dipakai sama-sama, beramai-ramai. Belum ngetik pun masih pakai mesin tik elektronik, saudara. Belum pakai komputer. Komputer hanya untuk keuangan dan sebagainya yang mendata luar biasa.
Berarti ini minta kayak begitu, berarti luar biasa itu. Buat kita satu kesulitan dan dana yang besar sekali, saudara. Kita tidak mungkin beli, saudara. 15 komputer. Nggak mungkin kita beli. Hanya untuk meeting itu habis itu dibuang atau diapain, jual lagi. Kita sampai cari-cari sewa, saudara. Kan? Baru pertama kali itu juga ada kebetulan kalau ada teman yang mau nyewakan, ya tukang ngerakit komputer, servis komputer. Jadi kita sewa selama seminggu saja. Aduh, saya setengah mati. Terus fotokopi di hotel di Bali ya banyak, di business centernya ya ada fotokopi, gampang itu. Tapi mereka bilang enggak, saya tidak mau fotokopi di business center, kita harus lari-lari keluar dari ruang meeting. Saya mau fotokopi ada di dalam ruangan ini. Waduh, gila, sudah tahun 80, saya harus bayangkan ini tahun 80. Ini gila sekali, standarnya mereka ini gila banget ya, mereka mungkin biasa itu. Lalu sepanjang meeting itu, lambat komputernya, ini lambat sekali, printernya juga, waduh lambat sekali, di mana kita bisa kerja? Ngomel terus, saudara. Lalu makan siang saya langsung ke restoran di hotel, ada beberapa langkah sampai, mereka bilang enggak, kita ini terus dur meetingnya sambil makan. Jadi saya mau dikirim Pizza Hut 20 dos, beli, tolong cari Pizza Hut 20 dos, masuk ke dalam ruang meeting. Saya makan Pizza Hut di dalam ruangan ini. Waduh, saya geleng kepala. Ini, wah, saya shock buat saya. Itu pertama, saya tahu jadi mereka itu sudah sedemikian jauh, saudara. Meninggalkan kita dalam tingkat ekonomi. Kita ini primitif banget. Tapi ya hedonis dan manja sekali, saudara, jeleknya. Anggap itu terlalu manja dan terlalu tinggi demand-nya, saudara. Ya, begitulah. Zaman sekarang seperti itu. Lebih lagi gila sekarang. Lebih gila lagi yang saya ceritakan tadi 40 tahun yang lalu. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Soal membeli menjual ini sekarang yang paling ribet dunia investasi adalah Bitcoin, kripto. Waduh, ini sesuatu yang baru sekali buat saya, ya saudara, dan bagian dari saudara baru. 3-4 tahun yang lalu teman-teman sudah pada ngajurin, invest uangmu, invest di Bitcoin. Luar biasa, ini hebat. Saya pelajari, loh ini uang virtual, saudara. Uang virtual, bukan uang sungguh-sungguh. Pada tahu ya Bitcoin ya, sedang ramai sekali. Bitcoin, saudara. Itu virtual sama sekali. Ini sebenarnya investasinya prinsipnya seperti kita main falas, valuta asing ya. Kita jual beli dolar gitulah. Kita jual beli dolar, dapat untung setiap kali kita transaksi dan sebagainya. Tapi ini jual beli kripto, Bitcoin, barangnya nggak ada wujudnya sama sekali, sudah. Nggak ada wujudnya sama sekali. Ya apa sih? Nggak ada wujudnya. Udah nggak pernah pegang. Hanya di atas kertas, hanya di online saja. Terus jual beli. Memang awalnya fantastik. Segala sesuatu yang bodong menurut saya, segala sesuatu investasi bodong selalu awalnya fantastis sekali. Tapi ini Bitcoin cukup lama fantastisnya. 3-4 tahun naik ratusan persen, ribuan persen, ratusan persen, ribuan persen. Sehingga banyak orang sudah terkaya di dunia pun masuk ke situ. Ya. Elon Musk, Warren Buffett, masuk ke situ, saudara. Meramaikan itu, sehingga terus naik, saudara. Baru akhir-akhir ini baru istilahnya meledosnya itu apa? Meledaknya, bubarnya, awal dari bubarnya Bitcoin ya kan mulai meletus, mulai turun gitu. Hampir kayak emas yang terlalu overpriced terus mulai turun. Hukum ekonomi pasar seperti itu, tidak bisa dilawan.
mesti ada titik jenuhnya, terus tenggelam. Terus para elit orang besar lah yang main Bitcoin sudah mulai meninggalkan, jadi pasar makin anjlok terus. Warren Buffett meninggalkan, Elon Musk yang Tesla itu mulai meninggalkan. Waduh, udah hancur, sudah nggak tahu masa depannya. Tapi sekali lagi investasi-investasi seperti itu menunjukkan orang semakin ingin kaya mendadak tanpa kerja keras. Udah ini aja prinsipnya sekarang. Karena mereka mau menikmati hidup, leisure, traveling, wisata kuliner tadi. Makanya mungkin salah satu alasan Tuhan izinkan pandemi ini adalah menghentikan kegilaan itu. Salah satunya traveling yang sudah mencapai taraf menggila di dunia ini. Di National Geographic itu kalau diceritakan tentang airport Dubai City yang paling besar di dunia, yang paling sibuk di dunia. Satu hari penumpang yang naik turun transit dan sebagainya 200.000 orang. Jadi puluhan juta setahun untuk melayani ratusan ribu orang setiap hari yang ada naik turun di airport itu setiap hari, pegawainya ada 60.000 melayani 200.000 juga. Saking mewahnya itu airport dan saking rumitnya dan saking besarnya, kompleks sekali masalah manajemennya, saudara. Jadi itu gila-gila. Semua orang pergi, semua orang mau buang uang. Dia orang kerja setahun terus dihabiskan untuk wisata kuliner, wisata apapun juga sekarang ini. Jadi mikirin masa depan saya lihat. Nah, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk timpa murka, tetapi untuk boleh kesempatan oleh Yesus Kristus Tuhan. Ini ayat bagi pendukung menguatkan bahwa kita akan diselamatkan. Oleh selamatan dari Yesus Kristus, dihindarkan dari masa kesusahan besar. Oke, waktu saya sudah habis sampai di sini, saya akan kasih Anda sekarang pekerjaan rumah, oke, untuk latihan tafsir ayat bulan Juni, ya, latihan tafsir ayat bulan Juni. Bagus Pak, bagus kalau dikasih pekerjaan begitu, bagus. Ya, saya akan terus kasih ini sekarang lebih sering kasih latihan mesti untuk mengasah ya, apa yang saya ajarkan selama setahun ini dipraktekkan betul-betul. Jangan cuma menerima suapan hasil tafsiran saya. Kalau sudah mendengarkan kuliah, mendengarkan apa yang saya sudah punya, sudah saya teliti, saya sudah selidiki lama sekali, bolak-balik sampai dapatkan tafsiran yang terbaik, baru saya sajikan. Ya. Kalau masih begini, saya akan katakan juga, ini masih spekulatif dan sebagainya. Nah, latihan tafsir ayat bulan Juni 2021 diambil dari Markus 13 ayat 32. Sudah muncul di layar Anda ya? 32 ya? Ya, Markus 13 ayat 32. Di layar sudah muncul? Ya. Sudah, oke. Tapi ini tentang akhir zaman. Ya. Tetapi tentang hari atau saat itu, nanti baca di atasnya, ini akhir zaman, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Anda kalau baca ayat ini mungkin akan bertanya, Anda kritis. Aneh ya, ada apa yang aneh di ayat ini? Saya coba tanya sekarang. Ada yang aneh dari ayat ini? Saya tidak tahu. Ya? Gimana? Silakan. Siapa itu?
Coba diulang. Hai, halo, gimana? Tadi ada yang komentar? Saya belum dengar lengkap. Ada yang aneh dengan ayat ini? Silakan. Ada apa anehnya? Apa anehnya menurut Anda? Ini Malaikat di surga tidak tahu juga, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. ya, gimana anehnya jadinya? Itu bunyinya ayatnya. Anehnya gimana? Yang tahu hanya Bapa saja, Pak. Ya oke. Lantas, ya tidak aneh kalau Bapak tahu kan? Ya, Malaikat itu. malaikat ya tidak tahu, masih tidak aneh. Yang paling aneh. Dan anak. Nah, betul. Ini poin utama dari ayat ini. Yang aneh, Tuhan Yesus nggak tahu berarti. Dia yang ngomong ini ya. Dia yang ngomongkan ini. Dia seakan-akan mengaku, aku nggak tahu. Kapan aku nanti datang kembali? Aneh nggak itu? Aneh kan ya? Aneh sekali, saudara. Ini yang harus saudara selidiki dan cari. Ya. Jadi pertanyaannya adalah, apa maksudnya sesungguhnya? Benarkah Yesus kedudukannya lebih rendah daripada Allah Bapa sehingga dia tidak tahu tentang kedatangannya sendiri yang kedua kali? Jadi lebih jauh pertanyaan saya adalah bagaimana Adik-adik catat itu. ya ini nanti saya kirim. Oh, akan dikirim ya. Oke, Jadi bagus. bagaimana dengan doktrin Tritunggal yang mengatakan mereka semua adalah setara? Kita kan tahu yang mereka semua setara, saudara. Mereka semua berbicara dan berkomunikasi sebelum segala sesuatu memutuskan segala sesuatu. Kayaknya begitu kan ya? Tapi soal akhir zaman kok enggak. Kok rahasia banget Allah Bapak. Sehingga di sini tertantang juga doktrin Tritunggal. Berarti ada betul-betul pemisahan kalau begitu. Berarti betul orang Kristen Allahnya ada 3. Betul. Terpisah. Betul kan? Terpisah. Benar kan? Kalau dari ayat tersebut kita tafsirkan secara harfiah. Begitu saja. Karena itu perlu kajian. Perlu penelitian. Ya, sekali lagi saya pernah katakan tidak apa buka Google, tapi jangan copy paste. Itu yang ada yang melakukannya, copy paste 100% diambil gitu saja. Terus saya tahu itu aslinya bahasa Inggris, lalu diterjemahkan oleh mesin terjemahnya Google yang tidak keruan sekali. Tahu betul, oh ini cuma mesin ini, ngaco banget ini. Anda copy paste begitu saja Anda masuk di makalah. Saya tahu itu. Bukan begitu caranya buka Google, saudara. Anda boleh buka Google, Anda baca, Anda resapi, Anda mengerti, Anda ambil intinya yang menurut Anda baik, itu dipakai untuk menjawab pertanyaan ini. Bukan Anda nanti, umumnya gampang lah. Tafsir ayat Markus 13 dan 32. Banyak tafsiran keluar semua. Nah, sekali lagi saya ingin katakan Google kalau mau pakai cari yang bahasa Inggris, jutaan yang keluar nanti. Sudah bingung. Tapi kalau bahasa Indonesia keluar cuma ratusan saja. Tidak banyak dan teolog yang nulis seperti itu. Bahkan kadang-kadang nggak muncul. Ya. Tapi kalau bahasa Inggris memang saya anjurkan Anda belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris, bahasa dunia sampai hari ini. Dan kalau buka Google, Anda kalau cari bahan bahasa Inggris itu yang paling lengkap dan paling baik. Jauh mutunya di atas yang bahasa Indonesia. Itu sudah pasti. Hanya itu tadi kesulitannya. Kalau Anda tidak ngerti Inggris, ya ambil terjemahnya Google, kacau. Ya. Kacau banget. Ya. Oke, jadi jangan diambil copy paste gitu saja. Tapi dibaca, dimengerti. Sarinya diambil, Anda mengerti semuanya dalam kaitan Markus 12:32 tadi, lalu buat makalah sendiri pakai bahasa Anda sendiri, gaya bahasa sendiri. Itu nulis makalah begitu, bukan copy paste ya, hanya salin tempel. Oke, waktunya sekali lagi 1 minggu open book.
kirim ke saya. Sekali lagi saya minta Microsoft Word aja ya, dan pakai yang macam-macam aneh-aneh ya. Sebab nanti tidak seragam, saya harus convert dan sebagainya. Ayat mendukung harus ada. Kalau Anda punya argumentasi, gunakan semua ilmu hermeneutika yang sudah diajarkan. Makalah ditulis A4 Microsoft Word, Times New Roman, size 12, spasi tunggal, margin normal, semua seperti biasa. Ya, jangan lakukan kesalahan lagi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, saya nanti kirim hari ini juga. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Udah Oke, jelas. baik. Ada. Ya, silakan Pak Yonatan yang Kita terkasih. kita dulu Pantekosta kuno Ya, yang percaya pre-trib kan mengatakan setelah kita menyambut Tuhan di angkasa, kita dibawa ke padang gurun, pesta anak domba Allah. Padang gurunnya itu di mana, Pak? nah Ya, itu memang betul ada ayatnya itu. Itu Ya, ya, yang kedua, kita yang percaya pre-trib ini nanti setelah nyambut dia di angkasa, apa kita melayang-layang 7 tahun sampai tunggu kerajaan 1000 tahun? Kita melayang-layang di mana itu? Sama malaikat-malaikat atau mana? ya, yang pertanyaan kedua itu yang melemahkan penafsiran Mitrip. Jadi kita tidak jelas itu gimana. Itu tidak ada jawabannya, tidak ada jawabannya. Makanya tidak Mitrip, tapi orang yang itu yang percaya post-trip lah, itu aman, tidak ada pertanyaan seperti itu. Soal padang gurun memang ada ayatnya dan saya sudah jelaskan beberapa kali. Itu satu tempat, tidak tahu di mana, jelas hanya disebut padang gurun. Hanya yang penting kata padang gurun mengingatkan kita pemeliharaan Tuhan pada umat Israel ketika keluar dari tanah Mesir itu ada di padang gurun. Suatu tempat yang tidak 100% nyaman, not cozy, ya, tidak sepenuhnya nyaman, tapi pemeliharaan Tuhan dapat kita percaya. Ya, terbukti dari 40 tahun di padang gurun tadi, bangsa Israel dikasih makan cukup, pakaian cukup, rasanya tidak ada yang sakit dan sebagainya. Itu yang cukup untuk kita pegang. Bukannya pesta anak domba Allah 7 tahun makan minum puas, Pak. Mungkin sampai dipeliharakan seperti itu ya, mungkin juga. Tapi saya tidak cenderung ke situ karena ini lagi masa susah di luar padang gurun, karena orang kesusahan semua, masa kesusahan besar, kita masa pesta pora. Saya tidak seperti itu. Cuman itu mungkin satu situasi di mana kita dipeliharakan dengan lebih dari cukup oleh Tuhan untuk menanti masa 7 tahun itu tadi. Bukan di Timur Tengah ya, Pak ya? Nggak tahu, Pak. Nggak ada di Alkitabnya, nggak ada. Nggak ada. Bisa saja di Taman Eden. Yang dulu di Taman Eden kita tempatkan. Pak, saya pernah baca Taman Eden yang dulu itu diselidiki arkeolog sudah tenggelam di bawah laut. Karena itu di bawah, di muara sungai pada saat itu masih di atas daratan. Sekarang itu sudah tenggelam. Taman Eden itu sudah di bawah laut. Secara harfiahnya, geologinya seperti itu. Tidak tahu jadi penafsirannya. Dan saya tidak bisa jawab itu, Pak. Karena ayatnya sangat terbatas. Hanya disebut di padang gurun memang. Dan itu yang juga mendukung ayat post-trib. Karena post-trib itu kita masuk akhir zaman, mengalaminya, tetapi kita disingkirkan di padang gurun, tidak usah mengalami kesusahannya, tetapi masih di muka bumi, kalau tafsiran post-trib. Gimananya tidak tahu. Tuhan pasti punya tempat yang istimewa bagi kita. Amin. Ya. Baik, saya serahkan kembali Pak David. Terima kasih Pak Yusak ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Yuk kita tutup dalam doa. Silakan adik-adik. Mari kita satu dalam doa.